Ini aktivitas apa sih yang dilakukan? Aktivitas di pondok ini yang utama itu tahfidz Quran. Mereka menghafalkan Al-Quran huruf demi huruf dengan bahasa isyarat. Untuk yang lainnya ada pendidikan tambahannya, fikihnya, bahasa dan pendidikan Quran untuk mereka. Mayoritas para santrinya Ini semuanya karena ini pondok pesantren tunarungu, khusus tunarungu, maka semuanya tunarungu. Adapun 2 orang yang bukan tunarungu, itu titipan dari seorang ustadz yang ingin anak ini bisa isyarat, nantinya bisa mengajarkan ke teman-teman tunarungu yang sudah. Cara tersendiri gitu, gimana cara mengajarkannya? Karena ini khusus tunarungu, maka caranya khusus. Cara mengajarkan akonnya khusus. Akonnya sama seperti akon biasa. Akon biasa, hanya metodenya tidak khusus untuk mereka. Itu dengan isyarat, dengan hijayah isyarat. Kita sampaikan kepada mereka dengan isyarat, huruf demi huruf kita sampaikan. Mereka ulang, dihafalkan, terus setorkan. Jika anak sudah lulus tahsinnya, sudah bisa mengurai sendiri huruf, dihafalkan sendiri, nanti dia setor ke kita koreksi yang salahnya, dihafalkan lagi, dia ulang, dan seminggu kemudian dimerojaah lagi. Jadi alhamdulillah, anak-anak kami ini rata-rata sudah di atas setengah juz, 1 juz rata-rata, bahkan ada yang 2 juz untuk saat ini, dengan metode huruf per huruf. Berapa lama dengan belajar seperti ini? Kami berdiri sudah 1,5 tahun, sejak September 2019 yang lalu di Bantul ya. Kami berdiri pertama di Bantul, pindah ke kajian ini 2,5 bulan, 3 bulan, ini menjadi 3 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak, udah ada 59 orang. Dan yang paling lama di sini berarti 1,5 tahun ya. Mereka udah ada yang 2 juz. Bahkan 1 tahun ada yang 2 juz. Santrinya dari mana aja? Santrinya alhamdulillah sudah terwakili di luar provinsi ya. DIY sendiri baru 7 orang. Tapi selebihnya yang banyaknya dari di luar DIY. Dari Medan, Kalimantan, Batam, Bali juga ada. Dari Jabodetabek paling banyak. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Terbesit pengen mendirikan pondok pesantren tunarungu ini sebenarnya apa sih Ki? Latar belakang apa ya? Ya alhamdulillah sejarah ini pondok tunarungu kenapa berdiri di Jogja itu termasuk ini. Jadi saya asli orang Bandung. Saya berdiri mendirikan pondok pesantren di sini baru 1,5 tahun. Begitupun perpindahan saya baru 1,5 tahun sejak mendirikan pondok di sini. Lamanya saya 11 tahun dengan mereka di Bandung, atau 12 tahun dengan mereka di Bandung 11 tahun, di sini 1 tahun. Kami menggarap mereka, menghafali mereka, mengajari mereka agama sudah 11 tahun dengan mereka. Sehingga saya sudah mengenal sekali bagaimana karakter mereka, kehidupan mereka di luar sana. Banyak mereka yang belum mengenal agama. Bahkan Al-Quran baru dikenalkan kepada kami saat ini dengan metode seperti ini. Dulu mereka jauh dari pemahaman agama. Jadi tidak, tadi Kementerian Agama baru memahami bahwa kekhususan mereka ini adalah tidak mengenal, tidak dapat informasi secara verbal kan. Jadi yang menyambung ke informasi atau yang dapat informasi kepada itu hanya dengan isyarat atau dengan tulisan. Tulisan sangat sedikit sekali yang mereka pahami.
Jadi sudah bisa dipastikan karena tidak ada ustadz yang mengajarkan secara isyarat, maka mereka tidak memahami agama, belum memahami agama. Maka alhamdulillah sejak 12 tahun yang lalu kami mengajari mereka di rumah-rumah, ya, di masjid-masjid, buat halaqah-halaqah, bukan berbentuk pondok pesantren. Ya, itu pun usia pasca sekolah, dari mulai remaja sampai menikah, mereka datang seminggu sekali ke rumah dengan halaqah-halaqah di tempat-tempat yang mereka perkumpulan pun kami datangi. Ya, alhamdulillah dengan begitu maka saya merasa lebih penting ini kita di usia-usia krusial seberapa ternyata kita baru-baru menyadari bahwa usia krusial begitu, usia sekolah SD, SMP beranjak ke dewasa, sehingga ketika mereka di awal usia perkembangannya mereka mengagama, maka ketika dewasa dan berumah tangga mereka sudah tahu aturan agama, bagaimana mereka menghadapi kehidupan. Saya makanya misalnya kalau ada keinginan ingin memberikan pondok pesantren di usia sekolah. Kalau istimewanya sendiri mengajar anak-anak tunarungu dengan santri biasanya apa sih Pak? Istimewanya? Iya. Ya, perbedaannya, istimewanya, bahkan tantangannya itu pembelajarannya, yaitu memberikan pengetahuan dengan bahasa mereka, memberikan pengetahuan bahasa mereka itu dengan isyarat, menyederhanakan hadis, contoh menyederhanakan hadis yang bahasanya masya Allah begitu indah. Untuk mereka ini, mereka susah untuk memahami. Kita sederhanakan bahasa, kita mafhumkan ke mereka sehingga mereka memahami makna hadis, bahkan hafal hadis. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang hafal hadis di atas 120 hadis, mereka udah hafal. Kemarin ujian juga ada yang 120 hadis, 150 hadis mereka udah hafal. Terus kita memberikan pengetahuan yang baru bagi mereka. Kita yang umum pun kadang-kadang untuk agama itu baru mengenal, apalagi mereka sangat baru sekali mengenal agama. Maka ada keistimewaan tersendiri, ada keputusan sendiri membina mereka ini. Ada kendala yang ditemui Ustadz? Gimana? Ada kendala yang ditemui? Kendala ya tadi saya bilang cenderung bukan kendala tetapi ujian, apa namanya, tantangan ya, kendala. Tantangannya kenapa? Karena memang bahasanya sudah belum biasa dengan yang umum, maka untuk merekrut SDM-nya sendiri agak sulit, untuk mensosialisasikan konsepnya sendiri agak sulit karena di luar keumuman. Nah, ini khusus. Ini hal yang baru. Ini pondok pesantren pertama yang mengajarkan seperti ini kepada mereka. Jadi perjuangannya lumayan keras juga tantangannya, sehingga kita harus ya tetap istiqomah untuk memperjuangkan mereka. Insya Allah yakin kedepannya mereka akan lebih banyak lagi yang mengenal agama, mengenal aturan. Bisa dicontohkan seperti apa gerakannya untuk ingin berjaya di sini? Ya, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, contoh dengan Bismillah, itu 3 suku kata, Bismillah, Bismillah, iya, Bismillah. Bah, yang awam nggak tahu pun Bismillah, 3 suku kata saja. Untuk mereka itu, untuk Bismillah saja mereka harus menghafalkan 7 poin. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, 7. Bagaimana? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah. Nah, itu Bismillah tadi. Jadi mereka ini menghafalkan 2 juz, bukan menghafalkan suku kata yang sama dengan kita, tetapi 2 kali lipat lebih sulit untuk menghafalkannya. Tapi alhamdulillah sejak saat mereka mengenal Al-Quran, timbul percaya diri, timbul kecintaan kepada Al-Quran. Kenapa? Mereka merasa disetarakan. Sudah digaungkan sejak lama untuk difabel menyetarakan mereka dengan umum, menyetarakan ini syaratnya setara. Ternyata masih belum setara untuk bidang agamanya.
pengajarnya ada 5 pasang, suami istri. Alhamdulillah saya baru melibatkan banyaknya keluarga, karena memang kami berdiri di sini bukan profit, jadi nggak ada nggak ada dana untuk menggaji orang-orang profesional lain selain keluarga. Jadi kalau keluarga kan enak kan, lebih fleksibel. Anak saya 2 udah menikah dua-duanya, saya dengan istri saya, adik saya dan sahabat saya 5 pasang. Semuanya bisa isyarat, alhamdulillah. Semuanya bisa isyarat. Kalau Ustadz sendiri sudah belajar isyarat ini sejak kapan? 12 tahun yang lalu ini. 12 tahun Ya, yang lalu. pertama melihat tunarungu yang keluar dari agama Islam. Setelah itu telusuri, ternyata di luar agama Islam ini mereka ada khusus yang menggarap mereka. Jadi saya merasa terpanggil. Bagaimana caranya mengimbangi mereka? Apakah dengan dana atau kita di luar kemampuan saya? Maka potensi saya harus dimaksimalkan. Akhirnya mulai sejak saat itu saya belajar bahasa mereka. Mulai datang di luar di Bandung, datang ke rumah, bawa ke pesantren, bukan untuk belajar agama karena mereka masih pengen ngobrol pada motivasi untuk belajar agama. Nyambung dulu, belajar latihan bela diri, datang ke rumah bisa bikin bahasa sedikit diambil, dia pelajari. Lama-lama sebelum kemudian saya sudah bisa mengerjakan agama kepada mereka. Belum ke Al-Quran. Untuk Al-Quran mereka masih lihat Al-Quran itu seperti momok yang menakutkan. Nggak bisa nih katanya. Latin saja mereka susah untuk belajar. Apalagi Al-Quran. Pembenaran kata mereka itu sangat sederhana, sedikit sekali. Apalagi ke Al-Quran, ke Arab. Seperti itu. 12 tahun yang lalu. Peningkatannya. Ya, alhamdulillah. Jadi misi pertama saya bukan mencetak anak menjadi yang pintar. Pertama memang saya ketemu dengan orang mereka, tonton mereka untuk mengamanahkan kepada kami. Pertama kami ingin bagaimana si anak ini menjadi anak yang taat dan takwa ini modal utama. Baru kesananya pintar. Alhamdulillah anak-anak di sini asalnya, mohon maaf ya, nggak terkendali, keluarganya bisa mengendalikan, nggak bisa masuk ke dunianya, susah untuk komunikasi. Setelah duduk dengan kami, belajar dengan kami bisa komunikasi, bisa nyambung, bisa mengarahkan, bisa memberikan pandangan. Saya bisa mengajarkan hal-hal yang baru buat mereka. Nah, jadi alhamdulillah perubahan yang sangat terlihat ini. Mereka pertama adabnya udah mulai, mereka bisa lihat mereka memakai imamah, mereka tidak dipaksa. Saya memakai, tanya apa hukumnya, bagian contohnya dijelaskan, mereka semua tidak mau. Akhirnya mau tidak mau saya harus bermodal juga memberikan imam buat mereka. Dipakai lah, ada yang belum dipakai juga ada. Kita nggak ada paksaan. Kehidupan mereka sekarang udah mulai di jalan yang sunnah. Makanya dengan sunnah, ada bid'ah sunnah. Ketika orang tua melihat perubahan anaknya, akhlaknya udah berbeda. Belum lagi skillnya, Al-Qurannya udah ada hafalannya. Belum lagi keilmuan yang lain. Ya alhamdulillah. Jadi hiburan buat kami pengajar di sini. Anak-anak kami udah ada perubahan, sehingga halangan atau tantangan yang terjadi berat pun terasa ringan bagi kami.